Senyor Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita nggak ditemenin Pak Joko sama Kenny, kita ditemani dengan wanita cantik yang membawakan Innova Zeniq nih. Baca apa kabar? Pak Ben, baik. Ya, ini jadi kalau teman-teman ingat sama vlognya dulu yang bikin Fortuner 2,8 GR yang lupa kalau Fortuner sudah kaca film. Oke, jadi Innova Zeniq ini tipe yang paling tinggi berarti ya. Yeah. Kalau kita lihat dari luarnya dia sudah ada body kit modelistanya. Sebenarnya saya udah penasaran banget dari 10 hari yang lalu. Cuman kayaknya kalau mau nge-review di dealer Toyota males ya. Makanya saya minta tolong Mbak Echa bawain ke sini. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa hubungin aja ke Kak Echa langsung. Jadi ini verified dari Eurohouse. Saya senangnya sama Mbak Echa ini karena kita kalau misalkan beli unit apapun selalu di fight. Jadi istilahnya ada yang cancel pun biasanya kita langsung dikabarin. Ya, benar. Karena nggak semua orang yang SPK duluan bisa langsung ready bayar ya. Ya, kadang-kadang ada yang minta waktu termin dan akhirnya unit itu sebenarnya boleh kan dikasih ke yang ke antrian berikutnya gitu. Jadi jangan takut John. Begitu lo ada SPK ya lo bisa dapat duluan. Jadi istilahnya memang sih untuk promising delivery-nya masih di atas 2 bulan ya. Cuman Toyota bos, lu mau takut apa ya gak? Kalau besok barangnya banyak, lu gigit jari. Iya benar. Iya, oke. Berapa harganya Cak? Kalau yang paling tinggi ini di 611. 611 juta untuk on the road. On the road. Q Hybrid modelista. Oke, jadi kalau kita bicara tentang Q Hybrid sudah pasti modelista. Ya, sudah pasti modelista. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan kuncinya sama Venturer sebenarnya mirip ya. Hanya saja bedanya udah ada tombol power back door. Iya. Jadi bisa buka Innova gitu ya? Iya, voice aja. Voice belakang ya? Innova buka pintu. Jadi kita nggak bisa ganti jadi City gitu buka pintu nggak bisa? Nggak bisa. Innova buka pintu. Oke, jadi setelah kemarin launching, banyak yang pesan? Banyak banget Pak Ben. Tapi kan kita kalau berbicara tentang mobil hybrid, orang pasti akan takut dengan yang namanya spare part baterai yang sungguh begitu mahal. Apakah Toyota memberikan garansi? Garansi dong pastinya. Garansinya itu 8 tahun atau 160.000 kilometer yang tercapai duluan. Jadi let's say misalkan saya pakai itu di 3 tahun sudah 180.000. Artinya garansi sudah habis dong. Iya. Baterai saya udah mulai ngedrop. Itu kalau ganti berapa biaya yang harus disiapkan? Biayanya itu estimasi 40 juta sampai dengan 50 juta. Per hari ini. Ya, betul, tapi kan kita 3 tahun lagi mungkin bisa lebih murah ya, karena mobilnya sudah semakin banyak. Nah. Jadi ya kurang lebih 10% dari harga mobilnya still oke lah. Lo dengan sebanding dengan full consumption dia 1 banding. Kalau by tax itu 20. Ya. Tapi kalau misalkan realnya mungkin 18-19 lah ya. Bisa jadi juga lebih di atas itu. Bisa malah lebih ya, tergantung kita cara bawanya juga seperti apa ya. Oke, dari segi bodi menurut Echa ini mobil bodinya belakangnya mirip mobil apa ya? Kayak saya pernah lihat. Kalau belakang sih ada campuran. Kalau dari pojok sini mirip-mirip Pras. Kalau dari tengah kayak Veloz ya. Kayak Veloz. Ada yang bilang juga kayak LC. Jadi kayak Veloz tuh iPhone biasa, ini Pro Max-nya gitu ya. Nah, betul. Tapi tenang aja teman-teman. Jadi apa yang membuat orang tergila-gila dengan mobil ini tuh sebenarnya bukan hybridnya. Karena ini adalah Kijang pertama yang menggunakan panoramic sunroof sebesar ini. Iya. Jadi sepanjang ini seperti apa nanti akan kita lihat di dalam. Sebelum kita lari ke dalam, kita ngelihat seperti biasanya Innova selalu membuat pelek yang kayak lagu T-Rex nih. Badannya besar, kakinya kecil. Iya, kenapa ya? Nggak mau diperbaikin gitu, improvement ya kan? Tapi ya gimana pun Toyota ya tetap Toyota. Orang tetap akan percaya dengan namanya brand Toyota. Mau mobil lo model gimana pun orang akan percaya karena orang Indonesia itu percaya Toyota itu resale value-nya aman. Mau servis di mana aja bisa terus jarang mogok, nggak pernah lihat mobil Toyota mogok. Kalau mogok artinya yang punya mobil udah kebangetan ya pakainya ya. Dan Toyota ngejaga customernya itu dengan cara free service ya 4 tahun atau 50.000 kilometer. Oke, berarti sebenarnya kalau kita lihat by the price ini mobil sama Fortuner 2,8 GR sama ya? Sama. OTR-nya hampir mirip ya? Hampir mirip. Plus minus. Hanya saja mungkin kalau akhir tahun karena Fortuner keluar duluan mungkin ada diskon. Ya, gitulah ya kurang lebihnya ya. Jadi ya bisa nanya sama Mbak Echa, lihat cantik kan? Tapi jangan godain, udah punya suami ya. Jadi cukup nanya-nanyanya mobil aja ya, jangan nanya-nanya hal-hal pribadi, ranah pribadi gak boleh diangkat-angkat. Jadi makanya gue gak ngajak Kenny, kenapa? Ya Kenny tahu sendiri kan. Oke, kita mau ngelihat dalamnya. Jadi kalau kita ngelihat di bagian depan, ini mewah ya, maksudnya ngelihat panel dashboardnya yang tadinya gigi transmisinya ada di sebelah sini, dia sekarang udah ada di sebelah sini.
Lalu cuman kekurangannya adalah dibandingkan generasi sebelumnya, belakang depannya itu sudah electric seat kalau Venturer, ini malah belum. Ya, ini malah belum. Banyak yang komplain nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Orang nggak peduli ya? Iya, nggak peduli. Tapi Karena cuma begitu nanyanya masuk, pokoknya panoramik nggak? Iya, begitu masuk udah kesannya itu udah mewah banget Pak Benz. Makanya ketika orang beli yang VV kan panoramik juga ya? Panoramik juga. Orang nanya cuma satu, V panoramik nggak? Iya, Itu doang kan? betul, Bukan betul. nanya spek Iya, apapun. heeh. V panoramik nggak? Nggak peduli perbedaan yang lain, Iya. V panoramik atau enggak. Pokoknya orang Indonesia itu latanya sama Iya. dengan panoramik. Tetapi semua itu terbayarkan ketika lo naik duduk di belakang tipe Q yang modelista hybrid ini. Iya. Sudah dilengkapi dengan ottoman. Nih, itu udah. Bangkunya jadi udah bisa elektrik ya. Elektrik untuk senderan kaki aja. Jadi lumayan membantu sih ketika kita perjalanan jauh. Jadi nggak terlalu capek. Dia ada mejanya juga. Mejanya lebih gede nih daripada Venturer. Venturer punya segede gini nih. Iya. Ingat kan, Ja? Iya. Kecil banget ya. Kecil banget. Venturer berarti udah habis barangnya apa masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Pokoknya seluruh Indonesia Seluruh habis. Indonesia habis. Total. Jadi diesel disuntik mati nih. Udah suntik mati. Suntik mati ya. Suntik Mau mati. beli diesel harus beli 2,8 JR ya. Betul. Tapi memang maksudku Toyota membuat tren yang sangat bagus sih. Maksudnya dia ngikutin tren mobil listrik. Namun karena memang infrastruktur di Indonesia belum mendukung, makanya mobil itu harus dibikin hybrid. Hybrid. Ya kan? Mungkin entah 5 tahun lagi charging port mungkin makin Iya. banyak. Tapi saya dari tadi udah penasaran nih, kita test drive yuk. Ya, Oke. boleh. Yuk. Oke, udah nyala nih ya? Ayo, udah nyala belum Pak Oh Benz? iya, udah. Jadi kalau mobil hybrid itu kita nyalain, kita nggak bisa tahu mobilnya nyala apa enggak, Iya. hanya bisa ngelihat dari sini. Dari MID Dan aja. juga MID-nya ini sudah TFT display ya. Ya. Tapi TFT display-nya dia ini kayaknya lebih resolusinya lebih tinggi dibandingkan Veloz ya. Ya, lebih tinggi dari jauh. Lebih tinggi dari Veloz dan juga ketika masuk ke dalam sini setirnya agak mirip Foxy apa sama ya? Mirip Foxy ada. Mirip ya? Mirip-mirip Fortuner juga. Ya, tapi kayaknya lebih mirip ke Foxy sih karena dia punya ini. Lalu di sini udah banyak sekali tombol nih apa, Cak? Itu karena kebetulan ini Key Hybrid TSS. Nah, ini semuanya untuk pendukung TSS-nya. TSS sama lane keeping assist-nya Iya. semua di sini sama Iya. cruise control ya. Jadi ini semuanya ada di sini. Lalu dia punya drive mode, kita bisa rubah jadi EV Iya. mode unavailable karena hybrid baterainya low. Kecuali kita sudah perjalanan jauh, dia kan berjalan sambil ngecas tuh, baru kita bisa menggunakan EV mode. Dan EV mode-nya itu diklaim sama Toyota bisa berjalan sampai 50 km. Oke. Eca pasti lupa kan tankinya berapa liter? Aduh, Wah, yang jelas tankinya nggak mungkin lebih dari 40 liter harusnya ya. Nih, jeleknya dia masih menggunakan manual. manual. Wah, ininya kayaknya Sayangnya firm ya. banget ya. Ini mobilnya masih perawan sekali, Cak. 136. Masih baru, iya. Sorry, ntar kena copyright. Nah, ini kita lihat di instrumen tengahnya dia berjalan sambil ngecas baterainya. Jadi saya rasa kalau misalkan dia udah baterai di atas setengah baru bisa menggunakan EV mode, sekarang belum bisa. Ini masih menggunakan mesin. Kalau untuk tarikan memang kita nggak bisa pungkiri bahwa diesel memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan mobil hybrid, tetapi saya rasa untuk dalam kota segini sih cukup sih. Apalagi sekarang terlebih kan ketika kita menggunakan Venturer ataupun Fortuner GR diwajibkan menggunakan bahan bakar yang bagus ya. Iya, betul. Nggak boleh Minimal isi solar backslide bersubsidi ya. Iya. Karena kan dia sudah Euro 4 ya. Iya, betul. Ternyata Toyota memberikan angin segar dengan pakai bahan bakar ini minimal apa? Pertamax, RON Ya. 92. Pasti. Karena Pertalite masih bisa, boleh nggak? Disarankan nggak? ya nggak disarankan banget. Nggak disarankan ya? Nggak Jadi disarankan. tetap harus RON 92 ya? Betul. Jadi, ya Ya kalaupun ngisi Pertamax Turbo, kayaknya tetap
jauh lebih hemat ya. Betul. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kita comparison di Pertamax Turbo teman-teman, Pertamax Turbo itu kan sekitar 17.000 sekarang. Kalau nggak anggap deh Pertamax ya, di 14.000 sekian dapat 1:20. Tapi kalau lu apple to apple sama Venturer diesel yang masih bisa pakai solar bersubsidi, mungkin masih bisa menang, unggul, karena dia 6.800 1:12. Ya kan? Cuman karena sekarang Venturernya udah pakai Dex yang menjulang tinggi 1:18.000 hanya bisa dikonsumsi 12 km, maka Innova Hybrid ini akan lebih unggul di bahan bakarnya. Jadi lumayan lah ya. Wah, keren sih, ada tulisan modelistanya juga. Sama driving positionnya itu udah nggak kayak mobil Kijang lagi nih, udah kayak mobil beda mahal. Ya, Pak Bente? Iya. Terus dia punya setir karena dia sudah berubah menjadi FWD, jauh lebih enteng dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Dia juga sudah ada pedal shift di sini. Saya penasaran sama EV mode-nya nih, cuma belum bisa. Otomatis pindah sih kalau seandainya baterainya sudah Cukup ya? otomatis pindah ke EV. Oh, oke. Nah, ini langsung EV. Tidak ada suara guys. Cuman sedikit tips dan trik juga ketika lo beli mobil ini. Ini kan sudah dilengkapi dengan dashcam. Ini di semua tipe apa hanya di tipe Q? Hanya di tipe Q aja. Tipe Q aja. Oh, berarti kalau laki-laki hidung belang nggak boleh nih beli yang tipe Q ya, Cah ya. Ya kan? Kalau Yang V misalkan aja kalau gitu ya. Kalau mau pergi-pergi yang bandel, ntar dia lupa kan, ya kan? Memori card-nya dicabut. Istrinya gawat ini. Waduh. Bisa berantakan ini. Bukan berarti gue bandel ya guys. Enggak, kita cuman kasih saran-saran aja. Namanya kan hidup di Jakarta keras. Oke, radius putarnya juga cukup baik. Ini muternya bagus. Terus dia kamera 360-nya resolusinya juga sudah mumpuni banget ya. Cuman kalau kita ngeliat user interface-nya hampir mirip-mirip sama Venturer punya mode ya. Iya, mirip dengan Veloz Cuman juga. dia udah CarPlay Android Auto juga dong. Tapi by cable dari sini berarti. Ini kan buat cas doang nih. Iya. Oh, dari sini Dari berarti. sini tetap. Nah, USB portnya sendiri udah cukup unik dan mengikuti tren sekarang. Dia Type-C to Type-C atau mungkin kalau kalian pakai Apple itu Type-C to Lightning bisa ya. Jadi udah nggak pakai USB yang model lama lagi. Terus cup holder. Oh, dia udah ada lampu alignment juga di sebelah sini. Jadi kita bisa atur turun naik dia punya lampu. 611 juta, menarik ya. Anggap aja kita kalau pakainya irit, kilometernya 8 tahun, nggak usah worry tentang baterai ya. Betul. Jadi kita misalkan 5 tahun baru 100.000 pun baterainya udah mulai lemah, Toyota akan mengganti secara gratis kepada teman-teman yang beli mobil Innova Hybrid. Gimana nih Cak? Saya berarti udah harus mulai berjualan mobil listrik dong ya? Iya. Ya minimal hybrid dulu lah. Perkembangan zaman ya. Oke, kita coba power mode-nya. Enak kok tenaganya nih. Siapa yang bilang kalah dari diesel? Lumayan. Ini drive mode-nya kita rubah dulu jadi power mode. Kalau power mode dia punya instrumen berubah menjadi merah. Oke. Kencang juga Om ya? Kencang ini enak. Hah? Iya. Terus menurut gua akselerasi dan torsi yang diberikan sama mesinnya itu sopan Om. Sopan itu dalam artian bodi kita tuh nggak sampai yang gitu loh, yang nggak ketarik ya? Iya, nggak ketarik-tarik. Jadi menurut gua masih cukup enak dan juga daya lingkup kita ke tengah ini nih dekat semuanya gitu kan. Udah gitu giginya ada di sebelah sini. Ya. Di tengah ada charging itu charging buat apa, magnet itu loh. Iya, cuman gue yakin kalau promising delivery-nya ready stock, ini mobil pasti bakal banyak banget di jalanan dalam waktu Natal dan Tahun Baru ini ya. Makanya teman-teman, buruan tuh SPK sama ECA, ya kan? Dan SPK itu harganya nggak mengikat berarti kan? Kalau Iya, misalkan betul. nanti andai kata bisa lebih murah ya dia ikutin harga yang lebih murah. Iya. Kalau lebih mahal ya ntar ikutin lebih mahal. Tapi biasanya dari harga 611 itu nggak akan lari banyak. Nggak akan lari Paling banyak. sekitar 2-5% lah ya. Gitu kurang lebihnya teman-teman. Dan ini adalah warna keunggulan Innova Genix yang Premium white color. pearl ya. Putih mutiara bener kan? Iya betul, premium colornya itu Jadi di putih. putihnya dia ini beda sama putihnya Venturer ya? Iya, Venturer beda. punya solid ya? Iya. Jadi ini cukup menarik juga. Kita coba buka panoramiknya.
Wah, lega ya. Tuh, mantap. Ken. Shh. Nggak boleh ikut vlog ya, ada cewek soalnya. Ntar lu godain lagi. Tuh ada suaminya di sana Oke teman-teman semua, Mbak Echa terima kasih yang sudah repot-repot kesini buat kita review, dan buat teman-teman pokoknya nggak usah takut SPK sama Echa. Ini jaminan dari Eurohouse, kita udah ngambil unit puluhan kali ya. Udah banyak banget. Banyak banget, jadi istilahnya semua unit ya, nggak cuma unit. Fortuner aja, nggak cuma Zenith aja. Dan kita selalu di fight kapanpun. Jadi sebenarnya gini, kuncinya jadi sales itu ya harus selalu fight buat customer. Iya, apapun yang bisa diberikan harus diberikan langsung. Makanya sales orang Indonesia itu percaya kalau sales itu harus memberikan servis yang terbaik. Kalau cuman ya gitu-gitu semua kan banyak sales, ya kan? Oke, thank you ya, Ca. Terima kasih Pak Ben. Oke, semua teman-teman terima kasih, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye Johnny my friend.